that can prove that Adrian is stalking. What? Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Movie. Seduh kopimu, mari menonton bersamaku. Film ini dirilis tahun 2020 yang berjudul The Invisible Man, menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Cecilia yang diteror oleh suaminya sendiri setelah mendapat kabar bahwa suaminya tersebut meninggal dunia. Suaminya yang bernama Adrian memiliki perusahaan optik teknologi canggih yang mampu membuat baju tak kasat mata. Dia pria yang temperamental dan posesif, hingga membuat Cecilia tidak tahan dengan perlakuannya dan berusaha untuk meninggalkannya di tengah malam. Setelah kabar meninggalnya Adrian didapat dari adik kandungnya, Cecilia bukannya hidup tenang, malah semakin ketakutan karena mulai merasa ada sosok yang sering mengawasinya serta banyak kejadian aneh yang menimpanya. Bahkan dia dianggap sakit jiwa oleh orang-orang di sekitarnya. Akankah dia mampu memecahkan kasus tersebut? Lanjut guys. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang beristirahat bersama suaminya di rumah mereka di tepi pantai. Dia bernama Cecilia dan suaminya Adrian. Selama ini Cecilia hidup tertekan karena sikap Adrian yang posesif dan selalu mengatur dirinya. Belum lagi dia seorang suami yang kasar dan ringan tangan. Lantas hal itu membuatnya ingin pergi jauh dari kehidupannya. Dia tak tahan lagi dengan perlakuan Adrian dan ingin segera berpisah. Setelah memastikan Adrian sudah terlelap, Cecilia pun mulai bangkit dan menyiapkan diri untuk pergi. Sebelumnya dia sudah memberi Adrian obat bius diazepam yang dicampur dengan air minum agar dirinya tak khawatir jika Adrian tiba-tiba terbangun. Lalu dia mengarahkan kamera CCTV di kamar mereka yang sudah disambungkan ke handphonenya. Dengan penuh kehati-hatian, Cecilia pun tak lupa mematikan alarm dari ruang kerja suaminya itu. Dia sempat memperhatikan baju tak kasat mata ciptaan suaminya yang terpajang di ruangan tersebut. Baju itu dibuat dari bahan kamera optik yang jika dipakai maka orang lain tak akan bisa melihat keberadaannya. Dengan bergegas, dirinya pun keluar, namun seketika langkahnya terhenti karena melihat anjing mereka yang ingin ikut keluar dengannya. Dengan berbisik, Cecilia pun menenangkan anjingnya tersebut dan mengambil kalung elektrik dari leher anjing itu. Dia tak tega melihat anjing mereka dipakaikan kalung itu oleh Adrian. Namun tanpa disengaja, anjing itu terdorong yang menyebabkan alarm mobil Adrian berbunyi yang membuat Cecilia panik dan segera melarikan diri. Rumah mereka yang terpencil di tepi pantai mengharuskan Cecilia melewati hutan untuk sampai ke jalan besar. Dia akan segera dijemput adiknya yang bernama Emily. Dengan ketakutan, sambil menunggu Emily datang, Cecilia memperhatikan sekelilingnya berharap Adrian tidak menyusulnya. Tak berapa lama, Emily pun tiba. Di saat yang sama, tak disangka Adrian sudah mengejar Cecilia untuk segera menangkapnya, dan tanpa disadarinya, obat bius tersebut terjatuh dari tasnya. Beberapa hari kemudian, Cecilia menumpang di rumah rekan kerja adik yang bernama James. Emily dan James berprofesi sebagai petugas polisi. James memiliki putri yang masih muda bernama Sydney. Cecilia masih trauma kepada Adrian, yang dimana dia merasa Adrian melacak keberadaannya. Namun James memastikan bahwa dirinya di sini akan baik-baik saja. Dia berjanji akan melindunginya dari suaminya itu. Tak lama, Emily pun datang melihat keadaan kakaknya. Cecilia menyayangkan bahwa dia seharusnya tidak datang ke sini mengingat Adrian tahu tempat tinggalnya dan bisa saja membuntutinya. Emily pun memahami maksud Cecilia. Namun dia ke sini hanya ingin memberitahukan bahwa Adrian sudah tewas bunuh diri. Dia coba menunjukkan berita tersebut. Melihat itu, perasaannya pun berkecamuk antara sedih dan bahagia. Dia merasa bebannya sudah hilang akibat rasa trauma yang mendalam. Namun di sisi lain, dia juga cukup sedih mengapa suaminya berakhir dengan cara yang tragis. Dia pun mulai menceritakan kepada Emily dan James apa yang dialaminya selama hidup dengan Adrian. Dimulai dengan sikapnya yang mengekang hingga membuat Cecilia tak nyaman. Lalu kekerasan fisik yang dialaminya.
Dia menjadi korban KDRT dan dirinya dikuasai penuh oleh Adrian, bahkan hal kecil sekalipun, baik dalam pemikiran maupun perbuatan. Gerak-geriknya selalu dipantau oleh suaminya itu dan tak diberi ruang kebebasan untuknya. Dan Adrian sangat ingin memiliki anak dari Cecilia agar dirinya tak bisa lepas sampai kapanpun. Namun dirinya mengatakan bahwa dia sudah mengkonsumsi obat pengendali kehamilan hingga dia tak terbebani soal itu. Keesokannya, dia mendapat sebuah surat dari adiknya Adrian yang bekerja sebagai pengacara yayasan keluarga mereka. Adiknya yang bernama Tom menyatakan bahwa Adrian meninggalkan uang warisan untuk Cecilia sebesar $5 juta dan akan ditransfer ke rekeningnya setiap bulan sebanyak $100.000 dengan syarat bahwa jika Cecilia melakukan tindakan kriminal, maka dana waris tersebut akan dihentikan. Cecilia cukup heran mengapa Adrian berniat baik padanya, namun dia tak terlalu memikirkan hal itu. You're getting $5 million. Normally I would have a 120-day contestability period, but I'm gonna... Di rumah, Cecilia pun memberikan kejutan kepada James, yaitu hadiah sebuah tangga agar James tak lagi bersusah payah untuk memperbaiki atap rumahnya. Dan juga dia memberikan uang tabungan untuk Sydney, agar dia bisa masuk perguruan tinggi yang dia impikan. Cecilia berterima kasih kepada mereka karena telah mengizinkannya untuk tinggal di sini dan merawatnya seperti keluarga mereka sendiri. Di tengah malam, saat dirinya sedang bersantai, dia seperti mendengar sesuatu seolah-olah seseorang coba menyusup ke dalam rumah itu. Dengan perlahan, dia pun coba memastikan dan memperhatikan setiap ruangan. Terlihat pintu mereka terbuka. Dia pun keluar, namun tak ada siapapun dilihatnya. Saat beristirahat, dirinya kembali diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Selimutnya ditarik yang membuat bulu kuduknya merinding. Dia pun terbangun dari tidurnya. Hingga tampak jelas selimut itu diinjak oleh bayangan kaki seseorang. Cecilia mulai menyadari ada yang tak beres dan dirinya pun segera memanggil James yang membuat Sydney terbangun seketika. James! Oh, right there! I saw them. The one who bought it for me. Who you gonna spray? Who? Hari ke hari membuatnya yang bosan diam di rumah, akhirnya coba melamar kerja ke sebuah perusahaan firma. Namun tanpa diduga, karya-karyanya yang sudah dia bawa dalam tasnya pun seketika tidak tampak selembar pun. Dia pun mulai cemas dan malu kepada bos perusahaan ini, padahal dia sudah memastikan dia sudah membawanya. Dengan keresahan itu, Cecilia pun pingsan di tempat tersebut. Saat di rumah, dia dihubungi pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa dia pingsan karena mengkonsumsi obat diazepam dengan dosis yang cukup tinggi. Dan di saat yang sama, dia menyadari bahwa obatnya tersebut tiba-tiba berada di dapurnya, yang dimana saat dia lari dari rumah Adrian, obat itu terjatuh dari tasnya. Jelas hal ini membuatnya bingung dan kalut. Bagaimana bisa obat itu berada di situ? Bahkan obat penenang tersebut ditujukannya untuk Adrian, namun berbalik kepadanya. Segera Cecilia mendatangi Tom untuk memintanya mengatakan pada Adrian agar berhenti menghantuinya. Adrian pernah berkata dia tak akan pernah melepaskan Cecilia dari hidupnya dengan cara apapun. Dia lalu menunjukkan obat bius tersebut kepada Tom, yang dimana obat itu kembali kepadanya. Dengan begitu, Cecilia meyakini bahwa Adrian belum mati dan coba mengusik hidupnya. Namun Tom membantahnya bahwa dia punya bukti jika Adrian sudah mati. Mendengar itu, Cecilia tak percaya begitu saja. Dia memastikan bahwa Adrian berpura-pura mati hanya untuk mengganggu kehidupannya. Namun Cecilia tak tahu dengan cara apa dia melakukannya. Yang dia ketahui bahwa Adrian memiliki sebuah cara agar tak terlihat oleh siapapun. Kemudian dia coba mendatangi Emily hanya untuk curhat tentang hal ini. Namun Emily tak ingin lagi berhubungan dengan kakaknya ini dikarenakan dia mendapat email dari Cecilia yang menyatakan bahwa dia sebenarnya membenci Emily karena merasa dirinya sudah terlalu jauh ikut campur dalam masalahnya. Bahkan dia menuduh Emily juga menginginkan uang warisan yang didapatnya dari Adrian. Padahal Cecilia tidak mengirimkan email apapun padanya. Akhirnya kakak beradik ini pun bertengkar tentang hal tersebut. Someone is doing this to me. You need some medication. Adrian is dead. Di tengah malam, Cecilia pun membuka emailnya dan benar dia menuliskan pesan yang menyinggung perasaan Emily. Akibat hal aneh itu, dia pun menangis seorang diri di dalam kamar. Hubungannya dengan Emily pun hancur hanya karena salah paham.
Dia sudah merasa ini semua perbuatan Adrian yang dendam kepadanya dengan cara menghancurkannya perlahan. Namun dia belum punya bukti yang cukup untuk memastikannya. Sydney yang melihatnya gundah gulana pun coba menghiburnya dengan mengajaknya makan malam di luar. Namun seketika inilah yang terjadi. No, Sydney, I didn't. No, I didn't. What happened? What happened? He's here, I swear to you. No. See. It's what he used to do when we were together. He wants you to think that I did it. Now, if I were you, I would go to your sister's place. You don't need to be here, right? Jelas merasa tak melakukannya, Cecilia pun menyadari bahwa Adrian berada di tengah-tengah mereka. Dengan lantang, dia pun meminta Adrian untuk keluar dan menampakkan diri. Dia pun mengambil pisau dan menaburi bubuk kopi untuk melihat jejak kaki Adrian. Lalu mengajaknya berbicara hanya untuk mengetahui alasannya berbuat seperti itu. Namun karena tak ada suara, Cecilia pun coba menghubungi ponsel Adrian. Yang tak disangka ponselnya itu berada di atap rumah James. Dia sengaja memoto Cecilia saat sedang istirahat, dan juga terlihat pisau di dalam kantong plastik yang tak lain Adrian ingin membunuh dirinya. Perlahan dia menyadari bahwa Adrian mengikutinya dari belakang, hingga dia menyiramkan sekaleng cat ke bawah tangga untuk melihat sosok bayangan suaminya itu. Dia pun mengikuti jejak Adrian yang menuju ke dapur, dan tiba-tiba sosok tak kasat mata tersebut pun mulai menganiaya Cecilia yang membuatnya kewalahan. Dengan cepat dia pun keluar dari rumah itu sembari memesan taksi dan menuju ke rumah Adrian. Dia ingin memeriksa apakah Adrian memakai teknologi ciptaannya agar tak terlihat, dan dugaannya benar. Dia melihat baju itu secara otomatis muncul dengan lensa kamera yang super canggih yang membuat penggunanya hilang tak terlihat sedikit pun. Ternyata teknologi inilah yang digunakan Adrian selama ini hanya untuk mengusik kehidupannya. Cecilia pun segera beranjak pergi dengan membawa baju itu. Namun tanpa diduga, Adrian yang mengikutinya coba menghalangi wanita ini. Hal itu membuat Cecilia panik dan berusaha melarikan diri. Di malam hari, wanita ini pun menelpon Emily untuk datang ke sebuah resto karena ingin menceritakan hal tersebut. Namun belum sempat dia bercerita pada adiknya, dengan cepat Emily pun terbunuh yang membuat kehebohan di restoran itu, dan Cecilia tertuduh sebagai pelaku. House today. You went to Adrian's house? Yes. But Adrian is stalking me. Akibat kejadian itu, dia pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dengan meronta-ronta, dia mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Emily, namun tak satu pun dokter percaya padanya. Lalu James dan rekannya coba menginterogasi tentang pembunuhan Emily. Cecilia dengan berbisik mengatakan pada James bahwa dia khawatir jika Adrian berada di ruangan itu mendengarkan percakapan mereka. Maka dia berjanji suatu saat dia akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. James yang masih percaya padanya coba memahami maksud dari wanita ini. Lalu tak lama perawat di rumah sakit pun mengatakan padanya bahwa dari sampel darahnya ternyata wanita ini sedang mengandung. Cecilia yang mendengarnya pun shock. Bagaimana dia bisa hamil? Sementara selama ini dia selalu meminum obat anti hamil seperti yang diceritakannya pada Emily dan James. Tanpa dia sadari, ternyata Adrian diam-diam mengganti obatnya itu. Obat yang selama ini dikonsumsinya adalah obat penenang diazepam. Itulah mengapa Adrian tak akan melepaskannya begitu saja. Dia ingin agar Cecilia melahirkan anak mereka, dan semua rencana ini sudah diaturnya sejak awal Cecilia pergi dari rumah. Keesokannya, Tom muncul dan coba bernegosiasi dengan Cecilia, yang dimana dia mengatakan bahwa dirinya telah melanggar kesepakatan, maka dana waris yang ditujukan padanya akan dihentikan. Namun Tom juga memberikan pilihan lain, bahwa dirinya harus bersedia melahirkan anak yang dikandungnya itu dan kembali kepada Adrian memulai hidup yang baru. Jika dirinya setuju, maka dengan gampang Tom akan membebaskan statusnya sebagai tersangka. Setelah mengetahui tujuan Adrian menghantuinya selama ini,
Maka Cecilia pun coba mengecohnya dengan berpura-pura membunuh dirinya agar Adrian tidak bisa lagi mengganggunya dan juga Adrian akan kehilangan bayi yang dikandungnya. Jelas hal itu membuatnya marah dan coba menahannya. Dengan begitu Cecilia mengetahui di mana posisinya. Maka dengan cepat dia pun menusuk Adrian dengan pena. Dengan kejam, polisi-polisi yang berjaga pun dihabisi olehnya. Satu persatu mereka tewas dengan cara mengenaskan. Dengan membawa pistol polisi, Cecilia pun kabur dan tetap waspada. Sementara petugas polisi yang lainnya coba mengejarnya di tengah hujan. Tiba-tiba Adrian muncul di hadapannya dan mengancam Cecilia bahwa dia akan membunuh Sydney jika terus melawan dirinya. Oh, you've only got yourself to blame for that innocent young girl's death. No! Please! No, she's injured. No. Dengan panik, Cecilia pun menghubungi James memintanya agar segera pulang untuk menjaga putrinya itu. Dia tak ingin Adrian melukainya. She's in danger. Where are you right now? I'm at work. She's at the house. I'm afraid Adrian is gonna do something to her. Sesampainya James di rumahnya, dia melihat putrinya ini sudah tercekik dan tak berdaya. Namun dia tak melihat siapapun yang melakukannya. Tak berapa lama, giliran James yang dihajar oleh bayangan misterius ini. Cecilia yang seketika muncul tanpa basa-basi langsung menembakkan pistolnya ke arah bayangan tersebut yang membuatnya tumbang tak bernyawa. Namun terkejutnya dia, pelakunya selama ini adalah Tom. Dia diperalat oleh Adrian untuk mengusik Cecilia dan membunuh orang-orang yang dianggap menghalangi rencananya itu. Di saat yang sama, para polisi pun menggerebek rumah Adrian dan menemukannya terikat di dalam sebuah ruangan. Ternyata dia masih hidup. Isu tewasnya Adrian cuma kebohongan belaka. Dia sengaja berbuat begini agar bisa tetap menguasai Cecilia. Namun Tom menjadi kambing hitam di dalam rencana buruknya itu. James meyakini bahwa Tom lah otak dari semua ini. Namun Cecilia tak percaya begitu saja. Dia sangat mengenal sifat Adrian, yang dimana dia hanya memanfaatkan Tom dan coba membalikkan fakta sekalipun dia harus mengorbankan nyawa adiknya sendiri. Untuk memastikan hal tersebut, Cecilia pun coba menghubungi Adrian dan berpura-pura seolah dia ingin berdamai dengannya. Adrian yang mendengarnya pun menyambut Cecilia dengan senang hati. Dia merasa rencananya berhasil meyakinkan wanita ini untuk kembali padanya. Dan dia tak pantas disalahkan karena menjadi korban dari Tom. Untuk lebih meyakinkan, dia juga mengakui bahwa dirinya selama ini tidak memperlakukan Cecilia dengan baik hingga dia menyesalinya dan meminta maaf. You to admit everything that you did, not your brother. I loved my brother. And I thought he loved me too. Tom controlled me. And we can't start this with a lie. But I'm not. Lalu wanita ini memintanya untuk jujur mengakui semua ini adalah rencananya. Namun Adrian tetap bersikukuh bahwa dia tak mengetahui hal tersebut. Sedari awal Tom yang mengatur semuanya, mengikatnya di rubana dan membuat berita kematian palsu. Tanpa disadarinya, dia mengatakan pada Cecilia kata-kata yang sering diucapkannya saat mengusik hidupnya, yaitu kata-kata surprise. Surprise. Hingga hal itu membuat Cecilia sangat yakin bahwa Adrian aktor utama di balik semua ini. Seketika dia pun menumpang untuk ke toilet. Dan tanpa disadarinya, baju tak kasat mata tersebut dipakai Cecilia untuk membunuhnya dari belakang. When somebody think he's trying to kill himself. Surprise. James yang mendengar percakapan mereka melalui penyadapan pun segera berlari masuk ke dalam. Dan Cecilia pun mengatakan pada James bahwa Adrian bunuh diri dengan menyayat tenggorokannya sendiri. Bukti sangat jelas terekam di kamera CCTV dan polisi tak akan bisa menuduhnya sebagai tersangka. Begitupun James paham maksud temannya ini.
dia hanya ingin mengelabui polisi. You heard it, right? It sounded a lot like he killed himself. Layaknya senjata makan tuan, Adrian pun tewas karena baju super canggih yang dibuatnya sendiri. Dan akhirnya, Cecilia pun terbebas dari suaminya yang telah merusak mentalnya dan kehidupannya selama ini. Film pun selesai.